Bayangkan, Anda sudah menyiapkan strategi rahasia, mengatur setiap detail, bahkan rela menunda pulang demi satu tujuan, membawa timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia ke 2026. Tapi, sebelum rencana itu dijalankan, Anda justru menerima kabar yang paling tidak pernah Anda bayangkan, pemecatan mendadak. Itulah yang dialami Shin Tae-yong, pelatih yang selama 5 tahun terakhir menjadi otak di balik kebangkitan Garuda. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Dan apa strategi rahasia yang akhirnya tidak pernah terlaksana? Mari kita kupas tuntas, hanya di Cek Fakta. Shin Tae-yong ceritakan dirinya kala dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Secara mendadak Shin Tae-yong resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia per 5 Januari tahun 2025 lalu. Pemecatan tersebut diumumkan oleh Erick Thohir melalui konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta. Kabar tersebut cukup membuat banyak masyarakat hingga penggemar sepak bola Indonesia kecewa atas keputusan tersebut. Hingga artikel ini dibuat, makin banyak yang suarakan kekecewaan setelah timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Melalui tayangan video di channel YouTube Jackpot milik penerjemahnya, Jang Seok-siu alias JJ, Shin Tae-yong diminta berhenti melatih timnas Indonesia saat mulai persiapan jelang lawan Australia pada Maret tahun 2025. Sebenarnya, saya bersama Kim Yang-in, staf analisa timnas Indonesia, punya rencana untuk ke Australia pada Maret tahun 2025. Tujuannya untuk cari strategi untuk kumpulkan pemain, hingga rencana perjalanan dari Eropa ke Australia, buka cerita Shin Tae-yong. Selama kondisi pemain bagus dan bisa kalahkan Australia, Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa ronde keempat, ujarnya. Kalau lawan Jepang, susah untuk menang. Tapi kalau bisa menang lawan Australia, saya yakin timnas Indonesia bisa menang di sisa pertandingan kecuali lawan Jepang, kata Shin Tae-yong memprediksi rencananya. Karena itu kami fokus lawan Australia. Kami harus relakan 3 poin kontra Jepang, dan itu bisa membawa Indonesia menjadi runner-up grup C. Itu strategi kami, tambahnya. Shin Tae-yong mengaku tidak kembali ke Korea Selatan demi fokus untuk persiapan timnas Indonesia agar menang kontra Australia. Pria berusia 54 tahun itu tidak menyangka jika mendapat surat pemecatan dari PSSI. Kami tidak ada rencana untuk liburan demi memikirkan cara agar pemain pro di Eropa bisa berangkat terlebih dahulu ke Australia, ceritanya. Saya tidak menyangka jika saya dipecat secara mendadak oleh PSSI. Apalagi saya sama sekali tidak kepikiran hal itu, kata Shin Tae-yong melalui video yang diunggah pada Selasa 12/8 kemarin. Sejatinya, Shin Tae-yong ingin membawa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Kala itu, cukup banyak pemain andalan timnas Australia yang absen di pertandingan kontra timnas Indonesia. Namun saat timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert, tim Garuda raih kekalahan yang cukup telak dengan skor 5-1 pada Maret tahun 2025 lalu. Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih asing biasa di Indonesia. Sejak ditunjuk pada akhir 2019, ia menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional. Di bawah arahannya, timnas Indonesia tidak hanya kembali disegani di Asia Tenggara, tetapi juga mulai menunjukkan taring di level Asia. Pencapaian seperti final Piala AFF, lolos ke Piala Asia 2023, hingga tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata. Keberhasilan membawa timnas Indonesia melangkah sejauh itu, meski dihuni mayoritas pemain muda, membuat Shin mendapat tempat istimewa di hati supporter Garuda. Namun, di balik hubungan yang terlihat harmonis antara Shin dan PSSI, ternyata tersimpan dinamika yang akhirnya meledak pada awal ke 2025. Awalnya, Shin sudah menyusun rencana detail untuk laga krusial kontra Australia pada Maret tahun 2025. Ia bahkan mengajak Kim Yang-in, staf analisis timnas Indonesia, untuk melakukan perjalanan langsung ke negeri Kanguru. Tujuannya jelas, memetakan kekuatan lawan, menyusun strategi permainan, dan mengatur logistik perjalanan pemain abroad dari Eropa agar tiba lebih awal. Namun, di tengah persiapan itu, datang kabar yang mengagetkan. Pada 5 Januari tahun 2025, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengumumkan secara resmi bahwa kontrak Shin diputus.
Pengumuman itu dilakukan dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta. Bagi Shin, keputusan tersebut datang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Ia tidak pernah diberi sinyal bahwa jabatannya terancam. Bahkan, ia menegaskan bahwa tidak ada rencana pulang ke Korea Selatan selama masa persiapan demi memastikan timnas siap tempur melawan Australia. Shin mengungkap bahwa fokus utamanya adalah mengalahkan Australia, bukan Jepang. Ia sadar betul Jepang adalah lawan terberat di grup, sehingga realistis untuk merelakan poin di laga tersebut. Strateginya sederhana namun efektif. Jika menang lawan Australia, peluang Indonesia untuk menjadi runner-up grup C akan sangat besar dan tiket otomatis ke Piala Dunia bisa diraih tanpa harus melalui ronde keempat. Lebih menguntungkan lagi, pada Maret tahun 2025, cukup banyak pemain inti Australia yang dipastikan absen. Ini adalah kesempatan emas. Namun, semua rencana itu kandas setelah ia diberhentikan sebelum laga berlangsung. Kabar pemecatan Shin langsung memicu gelombang reaksi negatif dari publik. Media sosial dipenuhi komentar kecewa. Bahkan ada yang menilai keputusan itu sebagai langkah tergesa-gesa. Banyak yang percaya Shin adalah sosok yang paling memahami karakter timnas Indonesia, terutama karena ia berhasil menggabungkan pemain lokal dan abroad dalam satu tim yang solid. Di bawah Shin, timnas Indonesia mampu mencatat beberapa kemenangan krusial di putaran ketiga. Namun, saat kursi pelatih dipegang Patrick Kluivert, hasilnya jauh dari harapan. Kekalahan telak 1-5 dari Australia pada Maret tahun 2025 menjadi salah satu momen paling memukul mental tim. Keputusan mendepak Shin Tae yang pada Januari tahun 2025 bisa dibilang sebagai salah satu titik balik paling krusial dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia ke 2026. Sebelum pemecatan, Indonesia berada dalam posisi cukup menguntungkan di klasemen grup C putaran ketiga. Dengan poin yang sudah dikumpulkan dan jadwal yang relatif menguntungkan kecuali melawan Jepang, peluang untuk mengunci posisi runner-up terbuka lebar. Namun, pergantian pelatih di momen genting justru memunculkan efek domino negatif. Kehilangan kesinambungan taktik, Shin sudah membangun pola permainan yang memadukan pressing tinggi dengan transisi cepat. Kluivert membawa pendekatan berbeda yang butuh adaptasi. Turunnya kepercayaan diri pemain-pemain abroad yang terbiasa dengan gaya Shin harus menyesuaikan lagi, padahal laga besar sudah menanti. Gagal memanfaatkan kelemahan lawan, absennya pemain inti Australia seharusnya jadi keuntungan. Tapi strategi khusus Shin untuk kondisi itu tidak pernah diterapkan. Hasilnya, laga melawan Australia yang awalnya diincar sebagai 3 poin emas justru berakhir dengan kekalahan telak 1-5, membuat peluang lolos langsung sirna. Secara resmi, PSSI tidak pernah memberikan alasan detail mengapa Shin harus dilepas saat itu. Namun, sejumlah spekulasi berkembang. Perbedaan visi jangka panjang, ada dugaan PSSI menginginkan pelatih dengan konsep permainan yang dianggap lebih Eropa dan modern, meskipun Shin sendiri sebenarnya sudah membawa pembaruan signifikan. Negosiasi kontrak yang buntu, isu yang beredar, pembicaraan terkait perpanjangan kontrak mengalami kebuntuan. PSSI memilih mengambil langkah cepat agar punya waktu mencari pengganti. Faktor politik dan tekanan internal dalam sepak bola, keputusan kadang tidak murni teknis. Tekanan dari sponsor, opini publik, atau faktor personal bisa memengaruhi langkah federasi. Yang menarik, pemecatan dilakukan sebelum Shin menjalankan rencana strategisnya. Banyak pengamat menilai ini sebagai indikasi bahwa keputusan tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, bukan murni karena hasil di lapangan. Meski berakhir pahit di Indonesia, reputasi Shin Tae yang di Asia masih sangat tinggi. Pelatih berusia 54 tahun ini dikenal punya keahlian membangun tim dari nol, membentuk mental juara, dan menciptakan sistem permainan disiplin. Beberapa kemungkinan langkah karir Shin setelah meninggalkan Indonesia. Kembali melatih di K-League atau tim nasional Korea Selatan, pengalaman internasionalnya akan jadi nilai tambah. Menerima tawaran dari negara Asia Tenggara lain, Vietnam, Malaysia, atau Thailand bisa saja melirik, mengingat mereka pernah kesulitan melawan tim asuhan Shin. Menangani klub Asia atau Timur Tengah, finansial yang lebih besar dan fasilitas modern bisa menjadi daya tarik. Shin sendiri, dalam beberapa pernyataan, mengaku tidak menutup kemungkinan kembali melatih timnas Indonesia di masa depan. Namun,
Itu akan bergantung pada perubahan situasi di federasi. Pemecatan Shin Tae-yang tidak hanya membuat publik terkejut, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis bagi para pemain timnas Indonesia. Banyak dari mereka yang sudah bekerja sama selama hampir 5 tahun merasakan kehilangan figur yang bukan hanya sekadar pelatih, tetapi juga mentor dan sosok ayah di lapangan. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Ever Jenner sempat kebingungan dengan perubahan mendadak tersebut. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh merasa kehilangan bimbingan yang selama ini menjadi pilar perkembangan mereka. Bahkan, beberapa pemain senior mengaku kepada media bahwa mereka kehilangan arah pada laga-laga awal di bawah Patrick Kluivert. Tidak sedikit yang menilai, chemistry yang sudah dibangun Shin selama bertahun-tahun hilang begitu saja, membuat transisi ke pelatih baru menjadi sangat sulit. Media internasional juga memberikan sorotan besar terhadap pemecatan Shin. Beberapa headline dari luar negeri menggambarkan situasi ini sebagai langkah yang berisiko tinggi. The Korea Herald menulis, Shin Tae-yong sudden dismissal shocks Indonesia's football scene. Pemecatan mendadak Shin Tae yang mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. ESPN Asia menyebutnya sebagai keputusan yang bisa membunuh mimpi Piala Dunia Indonesia. Fox Sports Asia bahkan menyoroti bahwa momen pemecatan terjadi hanya beberapa bulan sebelum laga krusial, sesuatu yang jarang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Profesional. Banyak analis asing sepakat bahwa jika Shin tetap bertahan hingga laga kontra Australia, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah mungkin akan jauh lebih besar. Dua pelatih ini memiliki filosofi sepak bola yang sangat berbeda. Shin Tae-yang fokus pada disiplin taktikal, pressing tinggi, dan transisi cepat. Menyukai formasi fleksibel 3-4-3 atau 4-3-3 tergantung lawan. Menekankan kebugaran fisik dan kecepatan serangan balik. Patrick Kluivert lebih ofensif namun cenderung direct play, mengutamakan permainan sayap dan crossing. Lebih fokus pada serangan terbuka, tapi kadang meninggalkan celah di lini belakang. Pergantian gaya ini menyebabkan para pemain harus beradaptasi di tengah jadwal padat yang berkontribusi pada hasil buruk lawan Australia. Kasus pemecatan Shin Tae-yang adalah contoh nyata bagaimana keputusan di level manajemen bisa mengubah arah perjalanan sebuah tim nasional. Pelajaran yang bisa diambil, konsistensi penting mengganti pelatih di tengah kualifikasi bisa berisiko fatal. Komunikasi dan transparansi kejelasan alasan pemecatan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Menghargai proses Shin sudah membangun pondasi kuat, dan memutuskan kerjasama di momen krusial bisa menghapus kerja keras tersebut. Kini, masa depan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menjadi tanda tanya besar. Apakah Patrick Kluivert mampu membawa tim bangkit? Atau justru, nama Shin Tae yang akan selalu dikenang sebagai sosok yang nyaris mengantarkan Garuda ke panggung dunia?